Saudara yang kekasih, kita akan mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Judul khotbah saya pada hari ini adalah ke gereja bukan karena beragama dan takut dihukum. Sekali lagi, ke gereja bukan karena beragama dan takut dihukum. Saudara yang kekasih, kalau kita belajar arti gereja, gereja bukanlah bangunan. Ya, sekarang kita berada di dalam bangunan. Nah, gereja bukanlah bangunan, saudara. Tetapi gereja menunjuk kepada manusia, kepada orangnya. Gereja artinya kumpulan orang percaya. Ya, kita dipanggil keluar dari kegelapan dan masuk kepada terang Tuhan yang ajaib. Dan gereja yang dimaksud adalah kumpulan orang percaya ini, saudara yang kekasih. Jadi menunjuk kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita berkumpul bersama-sama. Ya, ini disebut gereja. Ya. Nah, saudara yang kekasih, gedung bisa dihancurkan, saudara. Ya. Kalau kita balik ke belakang beberapa tahun yang lalu, kita tahu ya saudara yang kekasih, bahwa pada waktu terjadi COVID, semua tidak bisa datang ke gedung gereja. Ya, itu sekitar berapa lama ya? Bunyi tahun di mana kita semua harus tinggal di rumah dan tidak bisa beribadah seperti ini ya, di dalam satu gedung. Tetapi semua itu tidak bisa menghalangi orang percaya untuk tetap berkumpul. Amin. Ya. Dan Tuhan kasih fasilitas. Dia kasih fasilitas yang namanya Zoom, ya, dan fasilitas-fasilitas online lainnya, di mana kita semua bisa bersekutu, ya, bersama-sama berkumpul, ya, dan kita semua bisa tetap mendengarkan firman Tuhan, khususnya di dunia modern saat ini, saudara yang kekasih. Jadi tidak ada yang dapat menghalangi kita orang percaya, dan saya percaya, saudara, sampai nanti Tuhan datang kedua kali, gereja akan tetap berjalan. Tidak ada yang dapat membatasinya. Amin. Ya, tidak ada yang dapat menghalanginya. Karena Tuhan memanggil gereja, saudara yang kekasih. Ya, saudara, untuk itu penting sekali kita bergereja. Ya, artinya kita berkumpul sesama orang percaya, saudara yang kekasih. Dan ini adalah, nanti saya akan jabarkan nanti, ya, kenapa pentingnya kita berkumpul dan kenapa kita harus berkumpul dan apa sih tujuan Tuhan supaya kita berkumpul, saudara. Saudara yang kekasih, banyak orang ke gereja pertama karena agamanya agama Kristen. Di Indonesia wajib di ID atau di KTP ditulis agama. Di Indonesia mengakui ada 5 agama ya, betul? Ya. Ada 5 agama, saudara, ya, dan seluruh penduduk Indonesia harus memilih, ya, agama kita apa, salah satu dari situ. Gak bisa di KTP kita kan ditulis agama tidak beragama, gak mungkin, saudara, ya. Tapi kalau di Amerika, ya, di Amerika itu di ID gak ada agama, saudara, ya. Jadi setiap orang diberi kesempatan untuk mempraktekkan kepercayaannya dia. Ya, ada orang dia nggak percaya Tuhan, ya dia praktek nggak percaya Tuhan, saudara, ya. Dan itu sah, karena di sini kan human right-nya tinggi sekali, ya. Jadi apa namanya, hak asasi manusia sangat dihargai, ya. Jadi seperti itu kira-kira. Nah, kalau di Indonesia wajib, ya. Saya percaya nggak semuanya orang Indonesia itu beragama, anyway. Ya, karena kewajibannya harus tulis ada agama, makanya ditulis. Tetapi saya percaya Anda yang datang pada hari ini, kita bukan sekedar ditulis ya, kita beragama, oh ditulis di situ karena kita agama Kristen, dan kalau nggak ke gereja hari Minggu rasanya nggak afdol. Rasanya kayaknya gimana, ada yang hilang. Ya, jadi datang ke gereja hari Minggu itu adalah rutinitas. Saudara, Tuhan tidak menginginkan yang seperti itu. Apalagi kita bergereja atau kita punya agama karena dari nenek moyang kita
Ya, ibu kita, bapak kita, nenek kita, kakek kita, dan nenek buyut kita, dan seluruhnya sampai di atas. Aduh, kita ini udah turun-temurun loh. Kitanya agama ini loh, agama Kristen. Dan kita udah turun-temurun. Ya, jadi kita nggak bisa kemana-mana. Menikah pun harus sama seiman dengan kita. Karena udah dari sononya begitu. Saudara, kalau engkau mengikut Tuhan dengan cara yang kayak gini, saya jamin Anda tidak ke surga. Karena gereja yang dimaksud adalah kumpulan orang percaya. Di mana nanti kita akan lihat kenapa berkumpul dan ngapain berkumpul, saudara. Karena Alkitab mengajarkan Tuhan memanggil gereja, Tuhan memanggil orangnya, Tuhan memanggil kita secara pribadi. Ya, Tuhan tidak memanggil keluargamu, Dia tidak memanggil ya turun-temurunmu, tidak seperti itu. Tapi Dia memanggil pribadi. Makanya dalam satu keluarga, ya, kita harus berdoa kalau ada kakak adik kita, atau orang tua kita, atau anak-anak kita belum percaya kepada Tuhan Yesus, belum pernah berjumpa secara pribadi, belum pernah mengundang Tuhan Yesus masuk dalam hidupnya, menjadikan Tuhan dan Juru Selamat. Saudara, engkau harus berdoa. Karena tanpa hubungan pribadi, ya, tidak mungkin dapat diselamatkan. Orang kalau datang ke gereja aja dan menyebut KTP-nya Kristen, bukan berarti semua orang itu ke surga. Ya, karena hubungan pribadi yang menentukan kita percaya kepada Tuhan Yesus secara pribadi, bukan karena KTP-nya, bukan karena turun-temurun agama keluarga kita. Tidak bisa, saudara. Saudara, kalau di surga nanti nggak ada suami istri, nggak ada orang tua dan anak, nggak ada kayak gitu, nggak ada perasaan seperti itu. Makanya di kekristenan itu, kalau kita menikah tidak boleh bercerai, dikatakan hanya maut yang dapat memisahkan kita. Nah, maut dalam arti kematian, dan orang itu bisa menikah, saudara. Ya, bisa menikah lagi karena dianggap pernikahannya batal. Ya, perhatikan di sini, pernikahannya batal. Jadi dia bilang, suami saya udah meninggal. Ya, suaminya udah meninggal, tapi di surga itu bukan suaminya lagi. Jadi kalau ketemu nanti, misalnya suaminya udah meninggal, terus ketemu suaminya, nanti aduh, istriku udah datang pelukan gitu di surga. Nggak ada kayak gitu, saudara. Ya, ada cerita soalnya di Alkitab, ya. Ada cerita, ada seseorang, ya, dia menikah dengan ada beberapa anak, ada seorang pasangan suami istri mempunyai anak laki-laki, beberapa anak laki-laki. Dan wanita ini dikatakan menikah dengan anak pertamanya, dan anak pertama laki-laki ini meninggal. Dia menikah lagi dengan anak keduanya, seterusnya dan seterusnya, saudara. Karena mempunyai anak laki-laki, sampai seluruh anak laki-laki ini menikah dengan satu wanita ini. Dan ditanya, kalau seperti itu, siapakah nanti di surga yang menjadi suaminya? Dan jelas firman Allah katakan tidak ada satupun yang menjadi suaminya di surga. Karena di surga tidak ada kawin mengawinkan. Kita semua adalah mempelai Allah, mempelai Kristus. Ada amin? Ya, saudara yang kekasih, jadi nggak ada lagi, aduh, misalnya tiba-tiba seseorang, kalau dia pergi, dia masuk surga. Terus tiba-tiba siapanya dia, kakaknya dia nggak masuk surga. Terus dia sedih banget, aduh kakak gue lagi di neraka nih, sedangkan gue di surga. Nggak ada perasaan kayak gitu. Di surga itu tidak ada perasaan kesedihan, tidak ada perasaan mengingat-ingat memori yang jelek. Nggak ada, saudara, sesuatu yang nggak baik, nggak ada. Karena di surga itu tempatnya kudus, tempatnya tidak ada dosa, tidak ada iblis di sana. Dan tubuh kita telah diganti dengan tubuh kemuliaan. Ada amin, bukan tubuh yang berdosa lagi kita gunakan. Jadi tidak ada yang kayak gitu, saudara yang kekasih. Itulah sebabnya gereja adalah kumpulan orang yang percaya. Orang-orang yang telah percaya kepada Tuhan Yesus, telah menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Ya, ada amin, saudara yang kekasih. Mengikuti apa yang Tuhan katakan. Ya, saudara yang kekasih, ini penting sekali. Seseorang yang telah menerima Tuhan Yesus dan percaya kepada Tuhan Yesus harus dibaptis. Ya, harus dibaptis. Tidak bisa tidak bisa mengikuti pikiranmu sendiri, saudara. Firman Allah
Tidak bisa engkau tawar. Kalau firman Allah katakan, kalau engkau percaya dan dibaptis, diselamatkan, harus mengikutinya, saudara. Kecuali engkau mati seperti yang di sebelah salib Yesus. Pas mati langsung surga. Ya, karena tidak perlu dibaptis, karena nggak ada waktu. Tapi selama ada kesempatan, Anda harus dimeteraikan oleh baptisan. Karena berbicara baptisan, berbicara adalah menguburkan segala dosa kita. Meninggalkan manusia lama kita, dan mengikut Tuhan dengan manusia baru kita di dalam Kristus. Ada amin? Ya. Untuk itu penting sekali kita mengerti akan hal ini, saudara yang kekasih. Kalau firman Tuhan katakan A, kita ikutin. Jangan kita pilih-pilih, yang ini aja, yang itu aja. Gak bisa, saudara. Firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu dikatakan kita tidak boleh mengurangi dan menambah satu iokta pun. Tahu satu iokta seperti apa? Koma gak boleh. Tanda seru gak boleh dihilangin. Karena waktu Anda hilangin, pengertiannya udah berbeda. Apalagi kata. Gak bisa, saudara. Ada amin. Haleluya. Nah, sekarang kita sudah mengerti arti gereja, saudara yang kekasih. Ya, apa itu gereja? Kenapa kita perlu ke gereja? Yang pertama kita akan lihat, coba kita buka di Ibrani 10 ayat 25. Silakan. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ini jelas sekali ya. Saudara yang kekasih, ini perintah Tuhan. Betul? Ya. Jadi Ibrani 10 ayat 25 ini, saudara yang kekasih, benar-benar kita boleh melihat ini adalah perintah Tuhan Yesus. Ya. Supaya janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Saudara, kalau saya bilang Tuhan Yesus, walaupun kitab Ibrani ini ditulis oleh Rasul Paulus, ya, saudara jangan ada orang suka begini, oh itu suratnya Paulus yang tulis, jadi itu Paulus yang ngomong, bukan Tuhan Yesus. Saudara, yang namanya firman Allah, itu nilainya Tuhan yang berbicara kepada kita. Ada amin? Ya, seperti saya berbicara kepada Anda hari ini. Ya, saya harus bergantung dengan pimpinan Roh Kudus sehingga ini menjadi apa yang diinginkan oleh Roh Allah, bukan dari diri saya sendiri. Ya, ada yang katakan, oh, pujian lebih baik daripada berkhotbah. Saya pernah dengar itu, saudara ya. Karena pujian itu kita memuji Allah. Kalau berkhotbah itu manusia yang berkhotbah. Ya, manusia berkhotbah. Saudara, bukan manusia berkhotbah dan manusia seenaknya sendiri mentafsirkan. Ya, tetapi kalau orang berkhotbah, nilainya itu Tuhan sedang berbicara kepada umatnya. Makanya kalau Anda baca di firman Tuhan, dikatakan penatua ini berbicara sebagai penilik gereja, sebagai gembala. Kalau kita baca, hendaklah kehidupannya itu, mereka itu mencari Tuhan, dan mereka itu merenungkan firman Tuhan. Supaya apa? Supaya mereka bisa berkhotbah kepada jemaat. Ada amin. Tapi di sini kita lihat, dikatakan janganlah menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Jadi saudara, jangan Anda menjauhkan diri. Hari Minggu itu mutlak. Kita harus datang untuk bersekutu. Ya, karena memang sudah ditetapkan secara internasional. Hari Minggu di mana-mana orang ke gereja. Puji Tuhan nggak, saudara? Puji Tuhan. Amin. Karena hari Minggu tuh semua orang di dunia ini libur. Berarti menghargai. Ada amin? Puji Tuhan. Tetapi ada orang mengkultuskan hari-hari yang lain untuk mereka pakai. Tetapi hari-hari itu juga hari-hari orang bekerja. Tapi hari Minggu dikasih hari libur supaya kita bisa beribadah kepada Tuhan. Sudah sangat keterlaluan kalau kita tidak mau datang ke gereja. Ada amin? Ya. Jadi ke gereja itu bersekutu dengan orang percaya pertama adalah perintah Tuhan untuk supaya kita beribadah. Ya. Dan dikatakan di sini, tetapi marilah kita saling menasehati. Saudara, di gereja, di dalam perkumpulan orang percaya, di situ ada nasihat. Amin. Di situ Anda akan mendengarkan kebenaran firman. Ada nasihat-nasihat yang datang daripada Allah. Ya, Tuhan Yesus itu adalah penasehat ajaib kita, wonderful counselor kita. Ada amin. Ya, dan dia menasehati Anda.
Dia memberikan jalan-jalan buat Anda. Jalan-jalan mana yang Anda harus tempuh, jalan-jalan mana yang Anda tidak harus tempuh, saudara. Karena di dunia ini, dunia yang sudah jatuh, ini broken world, saudara yang kekasih ya. Saudara, dunia yang sudah jatuh, di mana dunia ini penuh dengan kegelapan, saudara. Kalau Anda berjalan tanpa firman Allah, firman itu adalah pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan kita, saudara yang kekasih. Kalau Anda berjalan tanpa firman Allah, saudara, Anda akan mengalami yang namanya tersesat. Karena firman Allah ini akan menerangi jalan-jalan kita, akan menuntun kita, kemana kita akan pergi, kemana kita akan berjalan. Ada amin, saudara yang kekasih. Tetapi tanpa firman Allah, pasti Anda akan jatuh. Coba Anda uji coba, mati ini lampu nih. Mati ini lampu di dalam ruangan. Anda matiin, terus gelap gulita, terus Anda suruh jalan satu dengan yang lain. Coba kalau nggak tabrakan semua, saudara. Bisa-bisa paling nggak nyenggol kepala. Betul? Nah, saudara yang kekasih, karena gelap. Di dalam kegelapan, saudara, ya, itu banyak hal yang bisa terjadi. Tetapi, di dalam kegelapan, waktu ada terang, kegelapan itu akan sirna. Ada amin. Haleluya. Untuk itu perlu orang percaya untuk bersekutu. Karena dalam persekutuan ada nasihat. Bahkan di sini dikatakan, coba buka lagi ayat ini. Tetapi marilah kita apa? Saling menasihati dan semakin apa? Giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saudara, di dalam gereja bukan hanya kita mendengarkan nasihat kebenaran firman Tuhan dari pendeta, tapi kita juga satu dengan yang lain bisa saling menolong, betul? Ya, makanya kalau pulang gereja, saya sarankan jangan langsung ke atas, bye-bye, bye-bye. Ya, coba ada fellowship 5-10 menit, ngobrol dulu gimana, apa kabar, ya. Ya mungkin ada yang lain mau untuk didoakan, tolong doain saya ada keperluan ini. Saudara, belajar untuk kita saling tolong-menolong di dalam rumah Tuhan. Ada amin. Ya, tidak mungkin Anda bisa menolong orang yang ada di luar sana kalau Anda itu nggak memperhatikan keluargamu di dalam Tuhan. Tahu nggak keluarga di dalam Tuhan itu? Saudara, keluarga di dalam Tuhan itu nilainya itu kekal. Sampai di surga kita tetap bersaudara. Kita akan hidup satu hari nanti di dalam kekekalan. Ada amin. Ya, saya akan bertemu dengan Bapak Daud, saya akan bertemu dengan Bapak Raymond, dengan Ibu Lydia, Ibu Sian, ya, Ibu Marsha, dan yang lain-lain, saudara yang kekasih, di dalam kekekalan. Ada amin. Ya, saudara, kalau ada orang yang tidak percaya kepada Tuhan, kita cuma bertemu di dunia ini. Kita punya sahabat, kalau tidak di dalam Tuhan, paling ketemu berapa puluh tahun. Orang hidup sampai 100 tahun itu jarang, betul? Paling puluhan tahun. Umurmu berapa saat ini? Tetapi kalau kita bersaudara di dalam Tuhan, itu nilainya kekal. Ada amin. Coba bilang kepada samping-samping kita, kita ini saudara di dalam Tuhan. Kita akan hidup kekal bersama-sama. Coba katakan, saudara. Ayo katakan satu dengan yang lain. Ya. Amin. Ya. Coba jabat tangannya. Ini masih kaku-kaku nih. Coba jabat tangannya. Jabat tangan itu saudara kita. Kita akan hidup kekal bersama-sama loh. Gak main-main ini. Ada amin? Haleluya. Ya. Jadi janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Dan semakin giat melakukan menjelang hari Tuhan yang mendekat, saudara. Kenapa kita perlu bersekutu menjelang hari Tuhan mendekat? Karena saya mau kasih tahu kepada Anda bahwa si iblis, dia juga bekerja mati-matian untuk menghancurkan orang percaya. Saudara, iblis tidak main-main. Firman Allah telah mencatat iblis datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Dan dia mengejar orang-orang percaya. Dia akan mencuri, dia akan membunuh, dia akan membinasakan, saudara yang kekasih. Untuk itu penting sekali orang percaya ada di rumah Tuhan. Orang percaya datang bersekutu setiap hari Minggu itu at least, saudara. Ya, 1 minggu saya rasa nggak cukup, saudara. Di sini ada doa, di sini ada sel-sel grup. Mari saudara ikut bersama-sama. Di sana kita bisa sharing, kita bisa saling memberkati satu dengan yang lain. Siapa di sini yang sudah ikut sel grup? Angkat tangan. Siapa yang diberkati ikut sel grup?
Puji Tuhan, saudara yang kekasih ya. Ayo semua saya mengajak semua kita untuk ayo kita ikut cell group. Di sana kita akan saling menasehati, saling memberkati satu dengan yang lain. Ya, dan orang-orang kudus, orang-orang kepunyaan Allah, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, marilah kita melakukannya dengan hati yang tulus, dengan saling mengasihi dari dalam, amin. Bahkan bukan cuma saling mengasihi, tapi saya rindu supaya kita juga saling membantu satu dengan yang lain. Ada amin? Kalau ada keperluan yang satu, mari kita tolong kalau kita berkelebihan. Ya, jangan yang berkelebihan tetap pegang, yang berkekurangan nggak makan kita diem aja, saudara. Tapi mari kita saling ya menolong satu dengan yang lain. Seperti gereja mula-mula itu luar biasa sekali, saudara. Gereja mula-mula itu mereka saling menolong, saling membagi satu dengan yang lain. Amin. Haleluya. Ya. Jadi orang percaya kita harus melakukannya. Lebih sering menjelang hari Tuhan yang mendekat. Kita kalahkan iblis dengan perintah Tuhan bahwa persekutuan dengan saudara seiman ini harus lebih lagi kita tingkatkan. Ada amin? Menjelang hari Tuhan yang mendekat semakin giat, saudara. Kalau Tuhan memerintahkan demikian, itu berarti Tuhan mau memprotek dan melindungi umatnya, gerejanya. Haleluya. Nomor 2, kita buka firman Tuhan. Nomor 2 adalah Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Saudara yang kekasih, gereja perlu imannya bertumbuh. Ya. Dan salah satu iman bertumbuh, saudara yang kekasih, itu adalah mendengarkan firman Tuhan. Dan ada lain lagi, saudara. Ya, ada 3. Ya. Iman bertumbuh itu selain mendengarkan firman Tuhan, iman yang bertumbuh itu juga dengan mendengarkan kesaksian. Ya, coba waktu Anda dengar kesaksian. Misalnya ada orang bersaksi bahwa pada waktu dia ada keperluan yang mendesak, yang tidak ada jalan keluar, dan tiba-tiba Allah menolong dia sehingga dia bisa mendapatkan jalan keluar. Pasti yang punya situasi dan keadaan pasti kebangun imannya, betul? Pasti bertumbuh. Pasti dia katakan kalau dia ditolong, saya juga. Tangan Tuhan terbuka untuk semua kita umatnya. Ada amin. Ya. Dan yang ketiga, saudara, kalau iman bertumbuh itu lewat persekutuan dengan saudara seiman. Ada amin. Jadi penting sekali, saudara. Ya. Kalau Anda mau cerita, kalau ada situasi dan keadaan, cerita kepada saudara seiman. Jangan cerita kepada orang yang di luar sana. Kalau Anda cerita di luar sana, saudara, mereka akan kasih jalan keluar itu di luar kebenaran firman. Dan kalau mereka perkatakan di luar kebenaran firman nasihatnya, saudara, itu berarti nasihatnya bukan datang dari penasehat ajaib kita. Ya, bukan datang dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu dia adalah wonderful counselor. Dia adalah penasehat ajaib kita. Tuhan Yesus itu Raja Damai, betul? Bapak yang kekal, penasehat ajaib kita. Ada amin? Saudara yang kekasih, nah, Anda perlu minta nasihat dari penasehat ajaib, karena hanya dia yang telah mengalahkan iblis. Tidak ada dapat mengalahkan iblis. Hanya dia yang sudah mengalahkannya di atas Calvary. Ada amin? Haleluya. Hanya dia yang telah turun ke kerajaan maut dan mengambil kunci kerajaan maut. Ada amin? Haleluya. Untuk itu, jangan share, jangan bagikan situasi dan keadaanmu kepada orang luar. Karena mereka akan memberi nasihat bukan bersumber dari penasehat yang ajaib. Ya, cerita kepada saudara seiman. Untuk itu, saudara-saudara seiman kita juga di sini harus membangun iman kita di dalam Tuhan. Ada amin? Nah, cara membangun imannya salah satu mendengarkan firman Tuhan. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Allah berkata, tanpa iman, apapun yang kita lakukan, itu dosa nilainya. Jadi, semua yang kita lakukan, itu harus berdasarkan iman. Makan aja, kalau tidak dengan iman, saudara, itu Anda di luar kebenaran. Karena apapun. Makanya ada banyak orang juga mati kesedak, saudara.
Ya, anak kecil itu kalau kesedak, kita kan kalau kasih susu harus hati-hati ya. Ya, kalau enggak, kalau dia kesedak tuh bisa masuk ke paru-paru, saudara. Untuk itu yang punya bayi-bayi juga didoakan baiknya, amin. Ya, sebelum kita makan kita doakan. Jangan udah lapar tinggal sembarangan mengatakan Tuhan berkati Tuhan. Saudara jangan begitu. Ada orang tinggal berkati makanan ini, amin, karena udah lapar. Saudara, saya waktu berdoa makan saya dengar firman-Nya. Saya berkata-kata, ya, dengan perkataan kebenaran untuk memberkati makanan yang akan saya makan. Saya dengar, dan ini menjadi kepercayaan saya kepada Tuhan. Tuhan, aku memberkati semua makanan yang akan aku makan dan minum. Biar itu disucikan, dikuduskan, biar pada waktu masuk ke tubuh saya, itu tidak menjadi racun, tidak menjadi sesuatu yang akan menghancurkan tubuh saya yang adalah bait Allah. Amin. Tetapi itu memberikan nutrisi yang datang dari Tuhan. Ada amin, saudara? Ya, untuk itu penting sekali kita berdoa dengan iman. Apapun yang kita lakukan harus dengan iman. Nah, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Pada waktu Anda lahir baru, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, di situ Tuhan telah memberikan iman kepada engkau. Ya, iman seluruh dunia ini pada waktu diciptakan, Tuhan kasih iman sekedarnya, saudara. Ya, iman sekedarnya itu, kalau kita naik pohon perlu iman ya. Anda harus percaya bahwa Anda nggak akan jatuh naik pohon itu. Nah, itu perlu iman, saudara. Tapi itu iman sekedarnya. Itu iman sekedarnya adalah semua manusia dikasih iman yang sekedarnya. Tetapi iman yang timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus hanya dimiliki oleh anak-anak Tuhan. Hanya dimiliki oleh orang percaya. Ada amin. Karena hanya orang percaya yang percaya akan firman Yesus, firman Kristus, firman kebenaran. Ada amin. Ya, yang lain gak percaya. Nah, iman udah ada di kita. Saudara tahu, kalau Anda ke laut, ya, pada waktu saya naik kapal, saudara ya, waktu saya naik kapal, dan di kapal pesiar, saudara, karena kapal pesiar itu kan jalannya pelan-pelan ya. Jadi saya bisa melihat, saudara lagi makan, ya, lagi makan terus lihat ada ikan keluar. Ya. Ikan itu tempat tinggalnya di mana? Di darat atau di laut? Di laut ya, di dalam laut. Ya, kalau Anda cuma lihat pakai mata yang cuma sejenak ngelihat, memandang gitu, Anda nggak lihat ikan, betul? Ya, ikan itu ada di dalam. Tetapi bukan berarti ikan itu tidak ada waktu kita nggak lihat dia keluar ke permukaan air. Tetapi kadang Anda bisa lihat dia ada di permukaan air. Pada waktu Anda naik kapal laut, Anda akan lihat terkadang dia banyak sekali ya. Ada ikan yang dia jalannya cepat banget, saudara ya. Dan Anda juga bisa lihat di akuarium, kalau punya akuarium, benar? Ya. Nah, saudara yang kekasih, ikan itu di dalam laut. Anda bisa lihat ikan atau tidak lihat ikan di laut, bukan berarti ikan tidak ada. Demikian iman sudah diberikan kepada kita. Tetapi iman perlu timbul. Ada amin. Semua kita punya iman, tetapi iman itu harus timbul. Nah, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Haleluya. Kalau datang ke gereja, saudara, kita jangan datang hanya dengan tampilan luar. Ya, banyak orang yaitu tampilan luar, turun-temurun. Tampilan luar kayaknya gimana ya? Kayaknya ada yang hilang deh, kalau risih deh kalau nggak ke gereja hari Minggu. Ya, sahabat itu tampilan luar semua. Itu nggak berkenan, lebih baik bobo aja di rumah. Ya, atau nge-mall aja. Ya, karena itu tidak ada artinya datang gereja dengan tampilan luar, berdasarkan agama, berdasarkan keturunan, dan berdasarkan gak enak kayaknya ada yang hilang. Tetapi Anda tidak fokus kepada iman. Anda tidak fokus kepada kebenaran firman Allah. Buat apa datang? Anda datang ke gereja, Anda pulang, Anda imannya tidak timbul. Pada waktu Anda menghadapi keadaan dan situasi, Anda akan jadi sama sebelum Anda datang ke gereja dan pulang dari gereja. Tapi kalau Anda datang dengan haus dan lapar, saya percaya pada hari ini iman-iman Anda semua akan timbul. Ada amin. Ada amin, saudara. Dan iman yang timbul ini berdasarkan kebenaran firman yang Anda dengar, itu yang akan memerdekakan tantangan, situasi, keadaan yang engkau akan alami di minggu yang akan berjalan ini. Ada amin. Haleluya. Penting sekali, saudara. Dan juga bukan cuma hari Minggu, tetapi kita belajar untuk bersekutu lewat firman setiap hari.
Ada orang tanya, Pastor Desi boleh nggak kalau saya baca firman Tuhan malam hari aja, nggak pagi? Silakan kalau mau. Tapi saya nggak bisa bilang boleh atau enggak. Kalau Anda mau supaya imanmu timbul waktu Anda lagi tidur malam, boleh. Ya, pagi-pagi imannya udah pergi lagi. Ya, makanya Anda bawaannya jatuh melulu. Kenapa? Karena baca firman Tuhan malam bukan pagi. Ya, habis baca tidur, besok pagi bangun lupa. Ya, nah kalau pagi-pagi Anda bangun bersekutu dengan firman Allah, ada amin. Seperti Tuhan Yesus, ya Raja Daud, dia bilang di pagi hari ku bangun dan cari wajahmu, ada amin. Haleluya. Karena dia tahu sebagai seorang raja, dia akan menjadi sangat sibuk pada hari itu. Dan dia akan mengambil keputusan-keputusan yang benar di dalam kerajaannya. Khususnya untuk umat Tuhan, ada amin. Dia perlu berjalan dengan kebenaran firman yang akan menjadi landasan patokan di dalam kehidupannya dia. Sehingga itu akan menjadi imannya dia, kepercayaannya dia untuk hari yang akan berjalan itu, ada amin. Haleluya. Penting sekali ke gereja sekali lagi untuk iman bertumbuh. Nomor 3, Mazmur 23 ayat 1, saudara kekasih. Ya. Nomor 3, kita membutuhkan pengajaran dari gembala. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ya. Saudara, Daud berkata Tuhan adalah gembala. Gembalanya Daud, takkan kekurangan dia. Nah, di dalam gereja, kumpulan orang percaya di situ harus ada gembala. Ya. Jadi Anda jangan, oh kita kumpul-kumpul aja deh, yang penting kumpul-kumpul gak ada gembala. Gak bisa, saudara. Karena Tuhan memanggil para penatua yang menjadi penilik jemaat, gembala, ada amin. Ya. Ya, ada satu pengajaran di sana. Ya, kita bertekun dalam pengajaran kalau Anda baca ya nanti ayat terakhir. Ya. Saudara yang kekasih, penting sekali gereja Tuhan untuk ada gembala. Yesus emang gembala kita yang agung, tetapi Tuhan memakai juga pendeta sebagai gembala. Ya. Yang mengayomi, mengajar, mendidik, membimbing kita pada kebenaran firman Tuhan. Ya, makanya seorang hamba Tuhan harus juga ya berpengetahuan, tentunya lebih dalam daripada jemaatnya. Ada amin, haleluya. Karena memang dikasih otoritas sama Tuhan. Ya, saudara, sekali lagi saya suka katakan, saya ini bukan karena gak ada kerjaan terus aduh mau jadi pendeta aja seperti itu. Tidak, saudara. Tapi saya nggak pernah punya cita-cita mau jadi pendeta. Nggak pernah membayangkan dalam hidup saya. Sekolah pun latar belakangnya bukan pendeta, saudara. Tapi akhirnya ya saya sekolah. Ya, saya juga belajar teologi ya, saudara yang kekasih. Sekolah karena udah dipanggil. Bukan karena sekolah, karena udah dipanggil sebelum sekolah. Bukan, saudara. Ya, dari SMA terus cita-cita kecil mau jadi apa? Jadi pendeta. Tidak pernah terbayangkan oleh aku. Nggak pernah. Tapi Tuhan panggil dan Tuhan memperlengkapi. Ada amin, ya, puji nama Tuhan. Tapi kalaupun diperlengkapi dan kita cuma tahu khotbahnya, ya udah sabar, gak apa-apa. Tuhan baik, amin, Allah baik. Kalau cuma Allah baik mulu tiap hari juga, gak usah baca-baca firman, saudara. Udah hafalin aja Allah baik, ya. Kalau orang ada situasi, sabar ya, sabar, cuma sampai di situ. Tapi sebagai seorang gembala, kita juga perlu belajar. Ada amin? Belajar di kaki Tuhan. Belajar merenungkan firman Tuhan itu. Ada amin, saudara? Ya, saudara nggak mau kan? Kalau khotbah saya, aduh Pastor Desi minggu kemarin udah khotbah itu. Bulan lalu khotbah itu. Ini khotbah itu lagi. Setiap minggu khotbah itu. Anda nggak akan naik kelas. Anda akan tetap di TK terus. Ngerti? Ya, tetapi seorang hamba Tuhan harus terus belajar di kaki Tuhan. Ada amin? Sehingga kami sebagai hamba Tuhan juga dapat menyampaikan kebenaran-kebenaran firman Tuhan itu yang selalu baru setiap hari. Ada amin. Haleluya. Nah, saudara yang kekasih, penting sekali seorang gembala mengajarkan kebenaran firman Tuhan kepada domba-dombanya. Saudara, kalau kita berbicara gembala dengan domba, domba itu mengenal gembalanya. Ya, sangat mengenal. Ya, kalau Anda lihat bisa lihat di YouTube, saudara kekasih ya. Di Israel itu ada banyak gembala-gembala ya. Ingat gak Tuhan, waktu itu malaikat juga datang kepada gembala-gembala di padang. Ya kan? Ya, yang menjaga kawanan domba. Ingat pada waktu Tuhan Yesus mau dilahirkan, remember? Ingat ya. Dan gembala ini, saudara yang kekasih, suatu hari saya lihat ya, di, di video. Ya, ada gembala dua.
Ya, mereka punya kawanan domba sendiri. Nah, tiba-tiba dua gembala ini bercakap-cakap, berbicara, ketemu, terus ngomong. Nah, dia punya domba juga ngomong, saudara. Berbaur sama-sama. Jadi bukan cuma gembala yang suka ngerumpi, ya. Domba-domba juga suka ngerumpi. Apalagi domba-domba, ya. Ngerumpi mereka masing-masing. Mungkin si domba-domba ini lagi ceritain, oh kalau gembala gua begini, kalau gembala lu gimana? Oh kalau gembala gua kayak gini. Oh kalau gembala gua nih galak banget loh. Ya, seperti itu. Tapi saya nggak galak, saudara. Saya khotbahnya keras. Ya, keras suaranya. Kalau firman Tuhan tuh nggak ada, oh ini firman Tuhan lembek nih keras. Kebenaran firman Tuhan tuh absolut, mutlak. Ya dan tidak. Cuma ada dua itu. Amin. Nggak suam-suam kuku. Ya makanya kalau saya berkhotbah, ya tidak gitu loh. Ya. Jadi saya pisahkan. Ini iya, ini tidak. Ya. Bukan gaduh-gaduh. Campur aja. Ya, nggak bisa. Ya. Saudara yang kekasih, bukan, oh Pastor Desi keras orangnya, Pastor Doni lembut orangnya. Ya mungkin secara karakter, maybe seperti itu ya. Tetapi yang secara karakter saya orangnya nggak perlu pakai mic gini. Saya nggak perlu, saudara. Kalau cuma 5.000 orang kayak gini nggak usah pakai mic. Ya. Ya, saudara yang kekasih, udah kedengeran, ada mic di sini. Ya. Nah, saudara yang kekasih perhatikan di sini. Waktu membaur ini, si domba-domba, tiba-tiba gembalanya mau berpisah ya, mau dengan tugas masing-masing. Oke, say goodbye satu dengan yang lain. Oke, see you, katanya gitu. Udah. Nah, tiba-tiba di gembala dua langsung berpisah. Yang satu di sana, yang satu di sana. Terus gembala ini langsung manggil domba-dombanya. Mereka panggil dengan bahasanya mereka seperti apa. Tiba-tiba itu domba nih yang membaur. Saya aja udah bingung karena domba itu ratusan. Ini yang mana domba yang itu? Yang mirip semua tuh domba, saudara. Ya tiba-tiba domba-domba itu, saudara, langsung membuat barisan masing-masing. Yang gembalanya sana langsung berpisah ke gembala itu. Yang gembalanya sana langsung berpisah ke gembala ini. Dan gembalanya itu langsung hitung. Persis sama-sama seperti yang dia gembalakan. Ada amin? Ya, sama persis. Saya aja bingung, waduh, tahu dia. Nah saudara, tiba-tiba ada gembala upahan, dia gembala lain. Ya, orang lain, tapi dipakein baju gembalanya dia. Baju gembalanya, gembala si domba-domba ini. Nah, terus waktu dia ngomong, nggak ada satupun yang ikut. Padahal bajunya sama. Benar, saudara yang kekasih firman Allah berkata, domba-domba itu mengenal suara gembalanya. Ada amin? Ya, saudara, kita harus mengenal suara gembala kita. Kalau Tuhan menaruh otoritas di dalam satu gereja, ada gembalanya, saudara, engkau harus mendengarkan apa kata gembalamu. Ada amin? Engkau harus kenal siapa pendetamu. Ya, engkau harus kenal, oh ini pendeta saya, ini modelnya seperti ini, mendidiknya kayak gini, mengajarnya kayak begini. Ada amin? Anda bisa kenali, Anda bisa tahu siapa dia. Dan juga saudara, akan sangat lebih baik gembalanya juga kenal domba-dombanya. Ada amin? Haleluya. Ya, jadi kalau gereja tambah besar, saudara, lebih baik gembalanya juga diperbanyak. Ada amin? Haleluya. Sehingga bisa mengayomi domba-dombanya. Ada amin, saudara yang kekasih. Jadi ketahuan, oh ini domba ini lagi hilang nih, kemana dia nih? Pergi cari, saudara. Ya, amin, amin. Jadi penting sekali datang ke gereja untuk mendengar suara gembalanya. Tapi gembala di dunia ini seperti saya, tentunya bukan mau bicara, asal bicara menurut maunya saya, tapi tentunya saya harus connecting dengan gembala agung kita. Ada amin? Namanya Yesus. Ya, harus connecting ke sana sehingga dia memberitahu ke di sini apa yang harus disampaikan kepada jemaat. Ada amin? Haleluya. Karena kalau hanya dari sini, percaya dia jemaat gak bakalan bertumbuh. Gak bakalan. Suara gembala manusia biasa tidak akan memuaskan dahagamu. Ada amin? Haleluya. Ya, kita perlu gembala yang agung kita. Dan dia akan mentransferkan itu kepada gembala yang ada di gerejamu. Ya, dan gembala itu akan mentransferkan itu kepadamu. Makanya saya katakan penting sekali gembala mengajarkan, mendidik jemaatnya. Ada amin? Berkhotbah kepada jemaatnya. Bukan hanya, oh sekali-sekali. Gak bisa, saudara. Kita undang sana sini di gereja ini. Saya memperbiasakan
Ya mungkin boleh diundang, tetapi nggak, oh 1 bulan 1 kali aja tampil saya gitu loh, atau Pastor Doni. Ya kita undang dari jilid ke berapa, nanti Anda ntar kurang loh kenal gembalanya. Ya, tetapi saya percaya ini biblical sekali. Ya, domba mengenal suara gembalanya. Haleluya. Yang terakhir kita buka di Kisah 2 ayat 46. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir. Nah ini perhatikan, ini ada 2 ya. Bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari di mana? Dalam bait Allah pertama. Kedua, mereka memecah-mecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Ya, perhatikan di situ. Jadi di kumpulan di rumah ibadah seperti ini dan di rumah-rumah ini berbicara gereja itu ada 2 ya. Jadi ada apa ya? Bukan metode, bukan, tetapi berbicara tentang dua hal, yaitu berbicara tentang ibadah raya kayak begini, ya, dan berbicara tentang kelompok-kelompok kecil, yaitu seperti sel-sel grup yang ada di rumah-rumah, ya. Karena kita sekarang lewat Zoom udah bisa, jadi kita pakai Zoom, betul? Ya, kalau dulu tuh di rumah-rumah, ya, karena zaman dulu belum ada Zoom juga, saudara, ya. Nah, kalau pakai Zoom lebih efektif ya. Tetapi kalau bertemu juga lebih baik juga, saudara. Di Zoom juga lebih baik dan di bertemu juga baik, saudara. Dua-dua baik. Ya, tetapi di Zoom mungkin lebih, kita nggak perlu, apalagi Jakarta macet, kita nggak perlu naik kendaraan, mau pergi, mau pulang lagi, ya. Tinggal mencet, halo, apa kabar? Ya, semuanya udah ketemu. Ya. Nah, saudara kekasih, gereja perlu berjalan dengan 2 sayap. Sayap pertama adalah celebration seperti ini. Ya, perayaan, merayakan bersama-sama, amin. Dan sayap yang kedua adalah kelompok-kelompok kecil ini dia di rumah-rumah. Ada amin, saudara. Ya, di sini ada gembala-gembala kecil, ada pemimpin-pemimpin selnya juga di sana. Ya, mungkin saya dan Pastor Doni nggak bisa hadir setiap minggu, tapi paling nggak kita berkunjung sekali-sekali karena di sana sudah ada gembala-gembala kecil, ya, yang diajar, yang dididik, saudara, untuk menggembalakan kelompok-kelompok kecil ini, ya. Nah ini penting sekali, gereja harus berjalan di dalam 2 sayap. Para gembala-gembala ini, yang gembala-gembala kecil ini harus memperhatikan domba-dombanya juga, saudara, dan mencari juga domba-domba yang hilang, ada amin. Ya, ini penting sekali. Gereja harus berjalan dengan 2 sayap, ya. Jadi tidak cukup untuk hari Minggu celebration, tapi kita juga harus ada kelompok-kelompok kecil ini. Nah, saudara, di kelompok kecil ini dikatakan mereka membagi-bagikan roti, ya. Artinya lebih, kalau di sini kan kita gak bisa santai, ya. Cuman 1 orang speakernya, gembalanya ini. Tapi kalau di kelompok-kelompok kecil ini, saudara, semua orang dikasih kesempatan untuk bicara, betul? Ya. Dan ini, saudara, memberikan kita kesempatan untuk saling mengenal satu dengan yang lain, menasihati dan belajar kebenaran firman Tuhan, dan bertumbuh bersama-sama dan mencari juga jiwa yang terhilang bersama-sama. Kalau gereja Tuhan secara ideal bisa melakukan 2 hal ini, saya percaya dunia bisa dimenangkan untuk kerajaan Allah. Amin. Nah, di situ gereja akan bertumbuh di kelompok-kelompok kecil. Anda yang sudah dengar khotbah ini pada hari ini, kita akan belajar di breakdown firman Tuhannya di sana, pergi lebih details lagi, ya. Itulah sebabnya para pemimpin sel, mereka akan melakukan sel group dengan saya, saudara, ya. Dengan saya sebelum mereka pergi ke sel-sel group atau kelompok-kelompok kecil mereka. Nah, saudara yang kekasih, sekali lagi judul khotbah pada hari ini adalah ke gereja bukan karena beragama dan takut dihukum. Saudara, takut dihukum tuh kayak gini. Saya akan tutup, ya. Aduh, kalau nggak ke gereja nanti Tuhan marah. Kalau nggak ke gereja nanti Tuhan nggak jawab doa. Kalau nggak ke gereja nanti akan terjadi ini dan itu. Nah, datang ke gereja karena takut dihukum. Saudara, bukan seperti itu. Kalau Anda datang kepada Tuhan dengan ketakutan seperti itu, saudara,
Anda seperti datang kepada Tuhan yang galak, ya, Tuhan yang, saudara tahu, polisi, kan, anak kecil suka takutin ya, ada polisi takut gitu loh ya. Kesannya kayak polisi itu mau memenjarain orang gitu loh. Sepertinya kayak Tuhan mau penjarain kita. No, saudara. Ada firman Tuhan berkata begini. Di mana dosa semakin bertambah, di situ kasih karunia semakin melimpah. Ya, ini bukan alasan menjadi alasan kepada kita untuk kita bisa berbuat dosa seenaknya. Enggak. Orang yang udah terima Tuhan dan percaya kepada Tuhan tidak punya niat untuk berbuat dosa. Ya, bisa jatuh, bisa, tapi langsung bangkit. Tidak. Kalau kita jatuh tak sampai tergeletak sebab ada tangan Tuhan yang menopang kita. Amin. Ya, seperti itu dia. Banyak orang ketakutan ikut Tuhan. Saudara, takut akan Tuhan dan ketakutan itu dua hal yang berbeda. Takut akan Tuhan itu kita respectful, kita menghormati. Ya, pada waktu udah kebaktian kayak gini kita harus hormati karena Tuhan ada. Jangan lihat-lihat apa tuh video-video, lihat-lihat apa di sini, nggak boleh, saudara. Ya, saya nggak lihat tapi Tuhan lihat, saudara. Ya, itu iblis. Anda sedang berkomunikasi dengan iblis yang menarik Anda, dan Anda sudah percaya sama saya, Anda yang kayak gitu pasti nggak akan timbul iman. Makanya saya bilang, mendingan bobok di rumah atau jalan-jalan kemana, jangan ke gereja. Kalau sikap Anda kayak gitu, Anda nggak akan dapat apa-apa. Nol yang Anda bawa pulang. Ada amin? Ya. Nah, ini menghormati Tuhan. Ya, bukan ketakutan. Orang yang ketakutan itu dia deg-degan, saudara. Itu bisa jantungan. Betul? Ya. Tidak seperti itu. Kita tidak Tuhan telah mati buat kita. Dia telah memberikan kita kemenangan. Ya. Dan dia mau supaya anak-anaknya hidup dalam victory, dalam kemenangan. Ya, makanya dia katakan tadi pada waktu kita perjamuan kudus, bilur-bilurnya menyembuhkan kita. Darahnya itu menyucikan kita, menebus kita, memberi kemenangan. Darahnya itu membuka jalan supaya kita bisa masuk ke tempat kudusnya Allah. Darahnya itu membuat ada Immanuel dalam kehidupan kita. Darahnya itu membuat kita sanggup bisa melawan kerajaan kegelapan. Ada amin? Ya. Darahnya bisa melakukan banyak hal buat kita. Karena Tuhan gak mau kita hidupnya, saudara, mengalami kekalahan. Tapi dia mau kita hidupnya mengalami kemenangan lepas kemenangan. Ada amin. Nah, Tuhan sebaik itu, saudara. Dan dia mau itu Anda alami. That's why kita harus menghormati dia. Takut akan dia, bukan datang karena ketakutan. Kalau Anda datang dengan ketakutan, lepaskan, tanggalkan itu. Karena bukan itu yang Tuhan mau. Tuhan mau Anda datang ke gereja dengan penuh sukacita, Anda penuh dengan kegembiraan, Anda datang dengan penuh rasa hormat, Anda datang dengan haus dan lapar ingin berjumpa dengan dia, dipuaskan supaya iman kita timbul. Anda datang mendengarkan suara gembalamu, Anda datang bersekutu dengan saudara-saudara seimanmu. Ada amin, dan bersekutu dengan Tuhan. Sudah ini yang Tuhan inginkan kepada kita. Amin. Dan Tuhan mau memberkati kehidupan kita. Karena berkat itu dia berikan dan dia tujukan kepada kita. Haleluya. Ini yang dapat saya sampaikan kepada kita. Supaya mari kita datang beribadah kepada Tuhan. Ya, sekali lagi dengan hati yang penuh sukacita, haus dan lapar. Dan ini adalah perintah Tuhan kepada kita. Demikian, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.